Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, bantu kami untuk rendah hati dalam hidup kami, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa, amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk melihat sikap yang layak dan pantas yang harus kita miliki, yaitu kerendahan hati. Kita belajar dari orang Farisi yang menganggap diri hebat, jagoan, tidak berdosa. Tetapi orang pemungut cukai menganggap diri sebagai orang berdosa, orang lemah. Kita tahu, saudara, kerendahan hati adalah syarat penting di dalam penghayatan hidup kita. Sangat penting. Dan bahkan mengatakan yang syarat yang paling penting dalam hidup kita, dalam relasi kita dengan Tuhan. Nah, tetapi bagaimana supaya syarat ini menjadi sesuatu yang fundamental, yang sesuatu yang harus kita sadari dengan sepenuh hati. Ada dua hal. Pertama adalah bahwa kita perlu mengalami, atau tanda petik lah, ketika kita mengalami suatu situasi, suatu keadaan di mana kita tidak mampu lagi untuk mengagungkan dan mengandalkan diri sendiri. Katakanlah kehilangan seseorang yang kita cintai, kehilangan orang yang berharga dalam hidup kita, atau peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kita runtuh, menyebabkan kita tak berdaya, mungkin bangkrut misalnya. Katakanlah seperti itu. Disinilah kita diajak untuk tidak mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan Tuhan. Dan di sini juga kita diajak untuk belajar rendah hati. Apa yang kita miliki, kekayaan, harta, kekuasaan, tidak pernah langgeng, tidak pernah abadi, tetapi merupakan suatu proses di mana kita dapat menggunakan apa yang kita miliki itu untuk kebaikan banyak orang, untuk mencintai orang lain, untuk mengasihi orang lain. Dan disinilah kita diajak untuk menjadi lebih rendah hati, karena sekali lagi mengajarkan peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu, entah kehilangan orang yang kita cintai itu atau bangkrut, itu untuk menampar kita, mengingatkan kita bahwa kita bukanlah orang yang berharga. Kita adalah hamba yang tak berguna. Jadi satu hal penting di dalam kehidupan kita adalah ketika kita dihajar oleh suatu pengalaman menyakitkan, dihajar, disitulah kita menjadi teringat, kita menjadi tergerakkan, tersadarkan, bahwa hidup hanyalah sementara dan tidak tergantung dari saya. Itu yang pertama yang harus kita sadari. Yang kedua, kita harus juga mengenal self knowledge, gejala-gejala dalam tubuh kita, dalam hidup kita, dalam ketidakberdayaan kita. Punya pengenalan dan pemahaman yang benar, siapalah kita itu. Nah, ini jadi self knowledge. Kita harus kenal diri kita sendiri, supaya kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan penuh kerendahan hati. Siapalah kita itu? Untuk apalah kita hidup itu? Berapa lama kita bisa hidup? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini seringkali harus ada dalam diri kita. Bila tidak, maka akan membuat kita menjadi mudah terpancing, mudah tergoda untuk bersikap angkuh, arogan, bersikap mau menang sendiri. Itulah, saudaraku terkasih, semoga dua hal kecil dan sederhana ini membuat kita sadar bahwa hidup kita itu terbatas dan terbatas. Maka perilaku, sikapku haruslah sikap yang rendah hati, sikap yang lebih menghargai orang lain dan lebih menyerahkan, mengontrol, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhanlah segala pemilik segala sesuatu. Semoga Anda dan saya dan kita semua menjalankan kehidupan ini dengan penuh cinta kasih,
penuh kesadaran, penuh kebersahajaan, katakanlah kata-kata yang harus kita miliki, bersahaja, rendah hati, penuh cinta kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Semoga kita semua semakin rendah hati dalam hidup ini. Dalam Bapa dan Putra dan Roh